Ben ora ciloko no topola, ben ora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ojo Dume Series dan tentunya masih bersama sahabat saya, kakak saya, abang saya dan orang tua saya, Ki Ade. Iya, assalamualaikum. Sehat Ki Ade ya? Alhamdulillah. Belum dicopot-copot nih. Belum, sayang. Oh, fashion week. Ya, cocok juga dan padu padan fashion ini juga sebenarnya lagi marak juga Ki. Banyak. Sebelumnya saya pernah mendengarnya ada sahabat-sahabat kita juga, remaja-remaja juga menamakan kelompoknya namanya Remaja Nusantara Ki. Wih. Mereka memadu-madankan brand-brand luar dengan kegiatan berkain. Oh. Jadi mereka lagi apa ya? Lagi mengkampanyekan untuk berkain kembali, cuman ke tempat gaul ya kenapa malu gitu. Betul, keren. Dan kita juga kedatangan sahabat kita, Mas nggak apa-apa loh, lewat aja. Nggak apa-apa. Oke, jadi itu salah satu komunitas yang keren juga Ki. Iya. Maksudnya ini menandakan bahwa memang mungkin kejayaan Nusantara ini pelan-pelan dari berbagai bidang ya Ki ya. Betul. Mulai hadir kembali ya. Ya, insya Allah. Tapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ada salah satu fenomena juga di TikTok nih Ki, lagi rame, ada pesulap merah. Yang rambutnya kebetulan merah juga. Iya. Lagi seru untuk mendatangi para pemuka agama atau mungkin penyembuh, tabib atau yang untuk nyembuhin masalah spiritual atau ahli-ahli seperti itu. Nah, si pesulap ini mendatangi dan membuktikan bahwa itu bohong. Wah, itu tuh bisa dibuktikan, bisa keluar api ya karena ada kimianya. Nah, tadi juga sempat ngobrol sama Ki Adek bahwa Ki Adek udah lihat beberapa videonya kan Ki ya. Betul. Menurut Ki Adek ini kenapa nih? Satu, kenapa, dan kedua, apakah memang benar nih pesulapnya? Karena saya sebagai orang awam pas melihat, oh iya juga dia bisa buktikan dengan bahan kimia pakai tisu dan kebakar, bener. Ya. Pandangan Ki Adek setelah menonton video pesulap merah nih gimana tanggapan? Jadi ada bagusnya juga ya. Iya. Pesulap merah ini mengedukasi kepada para penonton, netizen untuk menjadi lebih pintar. Lebih pintar, benar. Jadi kalau ada orang yang sakit, tolong dipilah-pilah nih, dicari-cari ini benar atau enggak. Tapi kalau yang saya lihat main sulap-sulapan kayak begitu, yang saya anggap adalah sebuah sihir, itu saya dukung pesulap merah karena memang itu adalah fenomena sihir yang bisa juga itu adalah sebuah trik sulap yang dilakukan oleh oknum yang menyebut dirinya adalah penyembuh atau paranormal untuk membantu orang, tapi orang itu tidak sembuh, bahkan hanya dimintain uang. Iya, materi, kamu beli ini, duit habis banyak tapi sembuh pun enggak gitu. Itu yang bahaya. Jadi saya terima kasih sama pesulap merah kalau memang dengan hal itu Anda membongkar semua kebohongan. Itu hebat, keren. Berarti ada beberapa yang benar ya? Ada beberapa yang benar. Oke. Tanggapan saya waktu saya lihat yang masalah Kris berdiri, yang saya tanggapi, Kris itu ada juga yang memiliki energi, tapi Anda menyebutnya kalau di video Anda itu adalah jin. Ada jin, itu enggak. Jadi energi itu tidak semua bentuk jin yang nempel di Kris, tapi Kris itu sendiri walaupun tidak memiliki jin, tapi dia memiliki energi yang sangat luar biasa karena dibuatnya itu dengan cara ritual yang sangat luar biasa. Saya lihat di videonya itu mendirikan Kris itu di atas sendok. Coba Anda dirikan di tempat yang datar, yang flat. Ubin. Memang Kris itu tidak memiliki energi yang sangat kuat, itu nggak akan bisa berdiri. Tapi bukan masalah keseimbangan, tapi memang dibuat dengan energi yang sangat luar biasa, menjadikan sebuah benda Kris yang kita anggap itu adalah sebuah pusaka bangsa Nusantara itu. Kalau memang dia bikinnya sasaran mungkin nggak akan berdiri ya, tapi kalau yang beneran energi
yang bagus itu tetap akan berdiri di tempat yang flat. Oke. Dan mengenai ini Ki, maaf, sosok oknum-oknum yang berkeliaran ini, dan Ki Adek mengiyakan Kak, nggak sih bahwa itu emang banyak terjadi praktek kayak gitu? Banyak Ki. Banyak banget Mas Dit. Banyak penipuan berkedok. Betul. Beli ini, beli ini. Karena sebenarnya gini, kita ini manusia adalah seorang khalifah. Ya. Ingat, kita hanya seorang khalifah. Kita bukan wakil Tuhan di muka bumi. Yang kita memohon, minta kesembuhan, tiba-tiba sembuh. Kita nggak begitu, manusia nggak begitu. Manusia hanya memohon, mengupayakan penyembuhan. Bukan simsalabim, dipindahin penyakit pasti sembuh. Itu enggak. Kalau dengan ada hal-hal seperti itu, berarti itu kolaborasinya dengan pihak ketiga. Oke. Ya, pihak ketiga itu bisa disebut dengan jin. Kalau dia tidak berkolaborasi dengan jin, berarti di situ ada unsur penipuan yang dibongkar oleh pesulap merah. Oke, terima kasih untuk penjelasannya ya. Dan semoga kita jadi tahu nih teman-teman mana yang mungkin ini nggak kepake sekarang, tapi nanti ketika kalian menemukan di lapangan kan jadi tahu mana yang benar iki, betul, mana yang penipuan gitu ya. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Dan masyarakat jadi bisa lebih pintar dan lebih tidak takut gitu bahwa itu, karena menurut saya selain lebih membuat kita jadi lebih pintar, itu membuktikan bahwa ilmiah dan spiritual tuh kadang bersaudara, kadang bermusuhan, tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya kok kadang gitu. Dan jangan takut mempelajari hal-hal atau melihat hal, karena nggak melulu soal klinik ya Ki ya. Iya, benar. Tapi bisa jadi energi, dan seperti episode sebelumnya kita juga sempat ngobrol sama Pak Niko gitu kan, juga dijelasin bahwa semua ada kaitannya gitu antara spiritual dan ilmiah tentunya. Jadi kepada seluruh smart people harap lebih berhati-hati dalam menonton dan membagikan konten video. Lebih smart lagi dan lebih sehat lagi, karena kita mendapati bahwa aku baru dapat wangsit nih. Tandanya begini. Itu. Tandanya begini kan. Oh, disuruh panjang. Disuruh panjang, artinya ada beberapa hal yang semesta ini ingin tahu Ki. Ingin kita untuk ngobrol lagi. Boleh. Nah, masalahnya Ki, tadi dari sisi oknumnya udah kita bahas bahwa itu banyak di lapangan. Dari sisi pesulapnya, apakah banyak juga yang selain trik atau kecepatan tangan dan latihan, apakah banyak juga yang benar-benar menggunakan sihir? Biar imbang nih. Jadi saya pernah bahas dengan Om Cakra masalah sihir ya. Masalah sihir di tanah Nusantara. Jadi memang sihir itu dari dulu udah ada. Kalau masalah trik-trik yang kayak gitu, luar api segala macam itu kan, kalau pesulap merah ini mengkolaborasikan dengan teknologi yang ada, dengan zat kimia segala macam. Sedangkan sebelum zat kimia itu ditemukan dan berada di Indonesia, orang-orang kita juga banyak yang sudah bisa melakukan. Karena contohnya gini, ini pengalaman pada diri saya sendiri. Waktu saya masih kuliah dulu, saya main ke daerah selatan dari Pulau Jawa, tetapi di daerah Ujung Genteng. Itu saya mau ngerokok, itu nggak ada korek api. Akhirnya saya ketemu sama seorang ibu-ibu yang sekitar umur 60 sampai 60 lebih. Saya bilang, maaf Bu, permisi, boleh saya minta korek, ibu punya korek nggak? Gitu kan? Ya kan, karena adanya beliau ya kan, jadi saya minta sama beliau. Untuk apa Nang? Katanya, saya mau merokok katanya. Dia langsung buka tangan itu, langsung keluar api tangannya. Itu ibu, bener? Iya. Ibu-ibu apa maksudnya, berjualan kah, lagi jalan aja? Dia lagi berjalan kayak mungkin bawa sesuatu ya, mungkin atau bawa gembolan. Saya nggak tahu isinya apa. Kebetulan saya lagi celingak-celingak nyari warung, nggak ada, orang nggak ada. Beliau lewat ya saya sapa, baik ngobrol. Saya minta api, ternyata dibuka sama dia gitu. Ini Nang, kalau mau ngerokok, tapi apinya nggak besar, nggak gede banget. Begitu dikeluar, cepat mumpung belum mati gitu. Apa bahasa Sundanya saya lupa. Jadi ya, gedenya sekorek gitu apinya? Oh enggak, itu kecil, agak besar lah dari tangannya. Terus dengan agak bingung, saya bakar. Tetap bakar tuh ya? Atur nuhun Bu. Atur nuhun. Udah jalan lagi. Hilang nggak?
Enggak, tetap ada gitu. Jadi memang itulah bangsa Nusantara. Iya. Mereka memiliki banyak kemampuan, keilmuan, dan itu adalah bukan trik sulap. Nggak mungkin kan dia bawa zat kimia setiap kali ada orang yang mau minta korek atau apa dia peragain, itu kan hanya sebuah maksudnya dia bawa batu jipo mulu kan? Iya. Jadi itu adalah, menurut saya itu adalah asli, itu adalah sebuah keilmuan yang dimiliki bangsa Nusantara, dan nggak melulu itu sihir ya Ki ya? Iya. Bisa dipelajari juga dengan guru yang baik juga. Betul. Iya, jadi jangan takut juga, dan ini membuktikan bahwa ya entah oknum, entah sihir itu ada di semua bidang ya Ki. Iya, ada juga yang bisa tapi wah kayaknya gimana caranya biar dapat lebih uang gitu kan. Iya. Sebenarnya dia bisa, dia mampu untuk melakukan hal itu, tapi karena orientasinya adalah uang, jadi hantem promo, dihajar aja pokoknya gimana pun caranya, apakah itu halal atau enggak ada peduli, yang penting bisa menghasilkan uang. Semoga kita tidak buta ya Ki ya, tetap diberi cahaya di setiap jalan yang kita ambil. Amin. Luar biasa, dan semoga ini bisa jadi bahan teman-teman juga untuk menanggapi video yang lagi viral itu. Ternyata nggak sepenuhnya juga pesulap itu salah, dia ada benernya juga menurut kami. Kalau nggak setuju, kenapa kalian nggak setuju, silakan tulis di komen bawah. Dan jangan lupa kalau mau lihat Ki Adek joget-joget ada di TikTok. nggak ada. Ada juga kita di TikTok di @ojodomeseries. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Didra Rashid. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, notor so penora ciloko, noto pola penora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.